bertahun-tahun emas di Papua sana, siapa yang mengambil keuntungannya? Orang Amerika. Kita dapat apanya? Kerak-keraknya. Minyak Caltex dari dulu. Ketik-ketik Ambon lu yang terkenal tuh Caltex. Ini berganti Josephron gini Pak ya. Ya. Minyak di Pekanbaru, minyak Pangkalan Berandan. Banyak tempat-tempat pemboran minyak. Perkebunan sawit, bahkan orang Malaysia ya bertanam sawit di Indonesia Pak Ibu sekalian. Apa yang tidak ada di Indonesia ini? Amerika kaya minyak, cuman minyak dia punya, makmur negerinya. Tapi orang Timur Tengah, Arab sana tidak punya tambang emas. Pertanyaannya, kenapa bisa kaya orang Timur Tengah yang hanya bermodalkan minyak, sementara orang Indonesia bermacam-macam kekayaan Allah berikan? Kenapa kok melarat sengsara kita ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Rahmat Ilahi yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini Allah berikan nikmat kepada kita berupa kesehatan, kesempatan, dan tergeraknya seluruh jasad kita hadir di masjid ini atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti mana nama masjidnya Rahmat Ilahi. Hanya orang-orang yang diberikan rahmat saja yang bisa hadir menyisihkan waktunya untuk duduk di majlis ilmu yang merupakan taman-tamannya surga. Semoga ketika kita di dunia hadir rajin duduk di majlis ilmu di taman-taman surga, semoga Allah mudahkan kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah menegaskan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang senantiasa menempuh perjalanan untuk bertafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian rahmati Allah, seperti mana yang telah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Yazid sebagai pembawa acara, alhamdulillah, betul perasaan saya saat ini rasu-rasu ada di kampung rasanya, ya. Karena kiranya bersobo jo saudara Khairul orang simpang apa, andong ambo dulu manggaleh goreng simpang apa, maapuak namanya, ya. Jadi ambo lahir gedang di Medan, tapi ayah ambo orang Tanjung Sabah Mangguang, ama ambo orang Ampalu Mangguang, Kenageren Mangguang. Ayah suku Mandeliang, ama suku Tanjung. Kalau di Pekanbaru Mandeh ambo lamo manggaleh di Sabalah Musaji Al Irsad dulu, Etek Sinor namanya. Tinggal di Gang Kardina. Di Gang Kardina Jalan Haji Agus Salim itu Etek Sinor. Mandeh ambo kakak kandung dari ayah ambo. Jadi kalau untuk Pekanbaru sebenarnya tidak asing bagi ambo, sejak ketek ambo lahacok pergi ke Pekanbaru. Pernah lo kakak ambo manggaleh nasi di Tampan, ya. Pernah pulo kini manggaleh nasi di dulu pernah lo di Tangkirang Indah di Moko Bulog dulu, simpang Rumah Potong. Kini kakak ambo tinggal di Perawang, dia ada di Kartama. Kakak Juadi adalah di Pangkalan Kerinci, yang musurang yang tinggal di Kampuang. Bapak sekalian dirahmati Allah, ini merupakan safari dakwah saya yang ketiga untuk wilayah Riau Pekanbaru. Beberapa waktu yang lalu saya diundang ke Kuok, ke Pasir Pangarayan, juga ke Pekanbaru.
Kemudian ada permintaan lagi, saya coba bulan Mei kemarin selama seminggu. Ternyata alhamdulillah ada lagi permintaan, maka saya buat lagi safari dakwah dari tanggal 21 sampai tanggal 30. Ternyata di tanggal 1 ada juga lagi yang minta, tanggal 1 Juli ya. Alhamdulillah insyaallah tanggal 1 Juli berakhir safari dakwah ambo yang ketiga di Pekanbaru ya, sampai besok ambo ke Kuok. Bapak sekalian, Bapak sekalian rahmati Allah, bahagia pula ambo ternyata risiko adalah pengurus dari PKDP ya. Mudah-mudahan kalau dari YouTube yang mungkin pernah ditonton oleh para jamaah sekalian, secara pribadi ambo tidak punya channel pribadi ya. Alhamdulillah tim media yang hadir hari ini kembali memviralkan ceramah-ceramah ambo di edisi yang terkini ya. Alhamdulillah saya aturkan ribuan terima kasih kepada tim media yang meliput safari dakwah saya pada bulan kemarin hingga akhirnya kembali viral. Ya mudah-mudahan kita tidak ingin disanjung dipuji oleh manusia di dunia ini, tetapi kita ingin agar kiranya Allah dan makhluk-makhluk yang di langit mengenal kita untuk bekerja sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian yang mati Allah, banyak tanggapan pro dan kontra tentang ceramah saya. Ada yang menyebut ceramah ambo kareh ya. Jadi kalau disebut bawaan ambo kareh mungkin tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu sekalian. Ambo lahir ganang di Medan, di Kota Masum. Kota Masum jalan utama ya. Jadi lahir di Medan, kedua orang tua orang Pasir Pariaman. Jadi kacek orang Pariaman kareh pula kan gitu. Kareh orang Pariaman basobok orang Medan, pas lah tuh yunnan kareh nan sabananya ya. Makanya ambo ndak khawatir kalau ceramah di muka orang Pariaman, ambo yakin bagi orang Pariaman ndak kareh. Oh kau kareh ledoh ya. Nah, tapi yang masuk kareh itu yang hatinya nang kareh sabananya Pak Ibu sekalian ya. Dan alhamdulillah saya pulang kampung di tahun 2009 setelah gempa. Ya memang setelah gempa ditakdirkan Allah saya tinggal di kampung halaman di Pariaman. Sebab di tahun 2009 sebelum Gampo, kalau orang Pariaman masih ingat, Gampo di Sumbar itu Padang Pariaman sama Kota Padang itu tahun 2009 dalam bulan Syawal. Ketika itu saya diundang untuk khutbah hari raya Idul Fitri di Surawasam Simpang Akper yang kini namanya Masjid An-Nur yang diprakarsai oleh Dr. Safruddin Tamar Tanjung ya. Nah sekalian, mungkin itu pula mukadimah saya pada kesempatan kali ini ya. Saya sampaikan firman Allah di situ di khutbah Idul Fitri 2009 saya sampaikan hikmah pelajaran daripada tsunami di Aceh tahun 2004 ya. Kenapa negeri Aceh yang gelarnya Serambi Makkah mendapat musibah tsunami yang dahsyat seumur-umur ambo? Baru itu ambo tahu musibah yang dahsyat seumur ambo ya. Gempa bumi, tsunami, hingga akhirnya ya cerita dahsyat tentang tsunami itu sangat mengerikan. Hingga akhirnya kita melihat di video di televisi dulu sebagian kampung-kampung tepi laut Banda Aceh di provinsi Aceh itu hancur ya, hancur, perkampungan hancur, perkotaan hancur, tetapi ada yang berdiri kokoh. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Masjid. Nah pertanyaannya, adakah kita mengambil pelajaran daripada itu? Dan ternyata ketika terjadi golodoh yang terakhir di Agam, bahkan menyebar dari Agam ke tanah datar sampai ke Padang Panjang ya, tanggal 11 Mei kalau tidak salah ya, 11 Mei terjadi galodoh lahar dingin dari Gunung Merapi yang kedua ya. Dan kita coba lihat di YouTube di Batu Sangka dekat Simpang Manunggal, kampung-kampung habis yang tagak Musaji Gadang tuh Pak ya, dekat simpang jembatan tuh ya. Kemudian betul pula di Simpang Batabuah, Bukit Tinggi, simpang-simpang ke arah Simpang Canduang, rumah-rumah hancur yang tagak masjid. Padahal masjid itu di tepi batang air, di tepi sungai ya.
tetapi alhamdulillah batu-batu gadang dari Gunung Merapi itu tidak menghancurkan, bahkan tidak menyentuh surau itu. Tetapi rumah di depan surau, rumah di samping surau, rumah di kiri kanan surau itu hancur semuanya. Dan tapak rumah itu berdiri tertunggak situ yang menumpuk batu-batu gadang sagadang oto, Pak Ibu sekalian. Rumah-rumah habis, suraunya tetap berdiri tagak. Pertanyaannya, adakah awak mengambil pelajaran daripada itu? Maknanya apa? Sakayo-kayo rumah orang, sarancak-rancak rumah orang, samaha-maha rumah orang bantu istana, ndak ada jaminan sampai salamai kecuali rumahnya Allah. Hanya rumah Allah sajalah, dan orang-orang yang senantiasa hadir ke masjidlah sebagai apa? Sebagai tameng negeri itu terselamat daripada musibah dan bencana. Tetapi kalau negeri itu warganya tak peduli dengan masjid, malas datang ke masjid, cepat atau lambat negeri itu akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita dengarkan firman Allah surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman yang artinya, kalaulah penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Tetapi penduduk negeri ini mendustakan ayat-ayatku, maka kuhancurkan negeri mereka dikarenakan ulah perbuatan tangan mereka sendiri. Jadi Bapak sekalian rahmati Allah, musibah apapun itu, terutama di Sumatera Barat yang terjadi akhir-akhir ini, Gunung Merapi sampai kini masih mengeluarkan debu panasnya. Bahkan di awal erupsinya memakan korban para pendaki yang mayoritas muslim, dan korban diantaranya beberapa wanita yang nampak kita lihat di video di YouTube, di Facebook, wanita Islam yang tidak berjilbab menutup auratnya. Betul enggak? Bahkan ada yang meninggal, orang Pekanbaru kabarnya itu mendaki gunung di Gunung Merapi. Ya, Bapak sekalian. Gempa bumi, banjir di Kota Padang, ya. Banjir di pesisir selatan di Kota Padang itu sampai Bapak sekalian ada pemakaman itu di lereng bukit dekat sungai. Sampai ketika banjir, kuburan itu terbongkar oleh banjir hingga terkeluar mayat-mayat di dalam kubur itu. Itu belum hari kiamat, itu belum hari kiamat sudah dikeluarkan mereka dari kuburnya. Syukur alhamdulillah, mayat-mayat yang masih dibungkus dengan pocong itu tidak mekik-mekik minta tolong. Ya, kalau sempat minta tolong, masih dalam kapan tolong, lama di benda merinding orang caliannya itu Bapak sekalian. Ya. Galodoh di Bukit Batabuah yang pertama tidak banyak makan korban. Galodoh yang kedua Allah tunjukkan sampai ke tanah datar tuh Pak Ibu sekalian, ya. Bayangkan langsung dua gunung Merapi dan Singgalang ketika itu keluar lahar dingin Pak Ibu sekalian, sampai Koto Tuo arah ke Sianok, ya. Kemudian sampai ke Padang Panjang, pemandian Lubuk Mato Kuciang, ya, hancur Ibu sekalian. Itu di negeri Minangkabau, negeri yang kononnya punya falsafah yang tak dimiliki oleh negeri-negeri yang lain, yaitu adat bersendikan syarak.
syarak bersenikan kitabullah, syarak mengata adat memakai. Begitu pula negeri kita Indonesia ini, negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam terbesar di dunia. Betul Pak Ibu sekalian? Nah pertanyaannya, kenapa musibah silih berganti datang menimpa negeri kita? Secara umum negeri Indonesia, bahkan ketika Galodoh di Sumatera Barat, terjadi banjir di Kalimantan atau Sulawesi Pak Ibu sekalian, sampai ada rumah terbawa oleh banjir. Lihat berita, tidak berhenti musibah bersilih berganti terjadi di negeri kita Indonesia ini. Dan kita, saya kalau melihat di Pekanbaru ini kayaknya memang tidak bisa dipungkiri, ya, Pekanbaru ini seperti sudah Sumatera Barat, karena bahasa selain bahasa Melayu yang bahkan jarang kita dengar bahasa Melayu, lebih banyak orang bahasa Awak dibandingkan bahasa Melayu di situ. Nah itu Pak Ibu sekalian. Bahkan mungkin yang hadir kini, mohon maaf, tidak mengecilkan kemuliaan orang-orang Melayu, tidak. Tapi mayoritas bahkan di Pekanbaru ini banyak orang Awak. Nah itu Pak Ibu sekalian. Nah maka daripada itu saya mengajak kepada kita semuanya, mari kita kembali mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Seperti mana tadi yang saya sebutkan, surat Al-A'raf ayat 96, Allah menegaskan, kalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka Allah bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Pertanyaan Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, negeri kita ini negeri yang diberkahi enggak dulu? Negeri kaya enggak? Bahkan dulu kalau nggak salah ada lagu Bimbo atau lagu apa tuh? Bukan lautan hanya kolam susu. Kus Plus. Hah? Lagu siapa tuh Pak? Kus Plus ya? Ayahnya Cica Kusuyo. Wak ketek-ketek tuh ya. Tongkat lempar jadi tanaman. Memang kenyataannya begitu. Apa yang tidak ada di negeri Indonesia nih? Emas. Lihat di Papua. Dari gunung emas sekarang jadi jurang emas. Pertanyaannya, emas di situ siapa yang memanfaatkan? Emas di Papua siapa yang memanfaatkan? Adakah kaya orang Papua dengan emas itu? Tidak Pak Ibu sekalian. Bertahun-tahun emas di Papua sana siapa yang mengambil keuntungannya? Orang Amerika. Kita dapat apanya? Kerak-keraknya. Minyak Caltex dari dulu. Ketik-ketik Ambon lu yang terkenal tuh Caltex. Sini berganti Joseph Fron gini Pak ya. Ya. Minyak di Pekanbaru, minyak Pangkalan Berandan. Banyak tempat-tempat pemburuan minyak. Perkebunan sawit, bahkan orang Malaysia ya bertanam sawit di Indonesia Pak Ibu sekalian. Apa yang tidak ada di Indonesia ini? Amerika kaya minyak, cuma minyak dia punya, makmur negerinya. Tapi orang Timur Tengah, Arab sana tidak punya tambang emas. Pertanyaannya, kenapa bisa kaya orang Timur Tengah yang hanya bermodalkan minyak, sementara orang Indonesia bermacam-macam kekayaan Allah berikan? Kenapa kok melarat sengsara kita ini? Pak Ibu sekalian rahmatullah. Karena apa? Padahal mohon maaf, presidennya agamanya Islam. Dari presiden pertama sampai presiden sekarang agamanya Islam. Wakil presidennya agamanya Islam. Menteri-menterinya mayoritas Islam. Bahkan ada menteri khusus, Kementerian Agama. Pejabat-pejabatnya, gubernur, wali kotanya kebanyakan orang Islam. Penduduknya kebanyakan orang Islam. Tetapi kenyataannya, adakah orang Islam di Indonesia ini bangga menjadi orang Islam? Ya. Pertanyaannya, benarkah kita memilih agama Islam sebagai agama kita? Ya, Pak Ibu sekalian. Saya mengadakan survei di sekolah-sekolah di Sumatera Barat, khususnya di Pariaman, di Padang, Bukit Tinggi, dan beberapa daerah yang lainnya. Dari satu sekolah di Minangkabau itu, muridnya mulai dari 300 orang sampai 1.500 muridnya di tanah Minangkabau, ranah Minangkabau. Setelah saya survei, dari 1.500 pelajar asli Minangkabau yang Islam 7 keturunan, tak sampai 5 orang yang menjaga sholat dari 1.500 pelajar. Bayangkan,
1.500 tak sampai 5 orang. Berapa persen itu? Dari 1.500 berapa persen yang menjaga sholat? Tidak sampai 5 orang, Pak Ibu sekalian. Pertanyaannya, siapa yang kurang ajar? Anak-anak sekolah yang kurang ajar? Pertanyaannya, kenapa jam sekolah anak-anak bisa bangun dan berangkat sekolah? Kenapa jam sholat subuh anak-anak tidak bisa bangun, tidak bisa berangkat ke masjid? Pertanyaannya, di rumah itu siapa pemimpinnya? Di rumahnya siapa pemimpinnya? Siapa wakil presidennya? Di rumah itu ada ayah, ada ibu. Hari ini ternyata bukan anak saja durhaka. Hari ini banyak orang tua yang durhaka kepada anaknya. Karena apa? Tidak benar-benar mendidik anaknya untuk menjaga sholat 5 waktu. Orang tuanya yang kurang ajar sebelum anaknya kurang ajar. Pertanyaannya, kenapa jam sekolah anak bisa berangkat? Karena banyak orang tua sekarang beranggapan dengan sekolah itu nanti anaknya dapat jaminan hari tua, dapat ijazah, dapat kuliah, dapat pekerjaan, dapat uang, dapat jadi orang kaya. Tetapi ternyata orang tuanya banyak yang tak beriman. Sesungguhnya yang membuat kebahagiaan itu bukan kekayaan, tetapi apa kata Allah? Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Orang yang meraih keberuntungan adalah orang yang mengerjakan sholat. Makanya dari kalimat azan itu hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mari dirikan sholat, mari meraih kemenangan, mari meraih keberuntungan. Kalau kita menilai orang yang paling kaya itu orang Cina, orang kaya, orang kafir kaya, ya, kita beriman tak kepada Islam? Beriman tak kepada Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Saya tanya kepada ibu sekalian, yang Bapak Ibu tahu siapa orang yang paling kaya di dunia ini? Ada yang bisa jawab enggak, Bapak Ibu sekalian? Siapa orang yang paling kaya di dunia? Apa kata Rasulullah? Rak'ataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah di waktu fajar, 2 rakaat salat sunnah di waktu subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Bapak Ibu sekalian, dunia dan isinya itu kalah dibandingkan dengan sholat sunnah fajar di waktu subuh 2 rakaat. Kalau Anda membayangkan yang kaya itu yang punya istana, yang kaya itu yang banyak kebun sawit, yang kaya itu yang punya pesawat, yang punya mobil Alphard, yang punya Pajero walau utang kredit. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu dalam mata Korun, iya. Korun itu orang yang paling kaya, Korun itu orang yang paling bahagia dalam pandangan manusia. Tapi dengan kekayaannya Korun menjadi durhaka dan Allah benam Korun beserta hartanya, dan hartanya tidak dapat sedikit pun menyelamatkan dirinya daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekali dirahmati oleh Allah. Jadi kalau kita ingin negeri kita Indonesia, khususnya negeri kita ranah Minangkabau, ingin terhindar selamat dari musibah dan bencana, mohon maaf saya katakan, tidak perlu BNPB, tidak perlu penanggulangan bencana nasional, tidak perlu itu. Pertanyaannya, kita mau menanggulangi atau mencegah? Bapak sekalian, maunya kita ini mencegah bencana atau menanggulangi bencana? Hah? Kalau menanggulangi kan ada hancur dulu baru kita bantu, hancur dulu baru kita bantu. Tapi kalau mencegah, sebelum hancur kita hindari musibah. Mana yang kita mau? Menghindari musibah, mencegah musibah, atau menanggulangi musibah? Yang pasti mencegah lebih baik daripada menanggulangi. Bagaimana cara mencegahnya? Ikut rumusan Allah, ikut petunjuk Allah. Apa rumusnya? Amanu wattaqau, beriman dan
bertakwa. Nah, pertanyaannya, terutama kita yang hadir di sini, terutama warga, tetangga, masjid, apa namanya Pak? Nama masjidnya? Amal Rahmat Ilahi. Warga kaum muslimin yang saya himbau, warga kaum muslimin di sekitar Masjid Rahmat Ilahi yang mengaku orang beriman, tidakkah tergerak hati kalian ketika Allah memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, lebih besar daripada urusan menggaleh, lebih besar daripada urusan kerja. Allah Maha Besar, tidak ada yang lebih besar daripada menyahut undangan seruan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, adakah kalian memiliki hati ketika Allah memanggil kalian? Hayya 'alas shalah, as-salatu khairun minan naum. Pertanyaannya, adakah kita masih memiliki hati, penglihatan, dan pendengaran ketika Allah memanggil kita, Sang Pencipta yang memberikan anugerah yang tak terhitung? Kalau sekiranya lautan dijadikan tinta dan pepohonan dijadikan pena, maka tak akan bisa kita cukup menulis nikmat-nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Nikmat yang mana yang kau dustakan? Di antara makhluk yang Allah ciptakan sebelum manusia ada, Allah ciptakan malaikat. Malaikat makhluk yang mulia, yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah, tidak pernah ingkar sedikit pun. Malaikat makhluk yang suci. Yang kedua, Allah ciptakan setan. Sebaliknya, setan makhluk yang paling durhaka kepada Allah. Diciptakan daripada api, malaikat diciptakan daripada cahaya. Dan Allah ciptakan manusia. Sempat para malaikat hampir menolak diciptakannya manusia. Tadi imam membaca tadi, malaikat mengatakan, bukankah manusia itu suka menumpahkan darah? Bukankah manusia itu karengkang? Bukankah manusia itu mada? Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Hei malaikat, aku lebih tahu daripada engkau. Kalau malaikat memandang kita ini manusia yang ingkar, itu dalam pandangan Allah. Tapi apa kata Allah? Aku lebih tahu, kata Allah. Lantas Allah ajar nenek moyang kita Adam. Allah ajar nenek moyang kita Adam ketika itu hanya sekedar mengajarkan nama-nama benda, sesuatu benda di surga. Umpama Allah ajar ini atap, ini dinding, itu tiang, ini meja, umpamanya. Yang itu tidak Allah ajarkan kepada para malaikat dan setan, iblis, jin. Dan ternyata ketika Nabi Adam menerima ajaran Allah dan Nabi Adam menerima sepenuhnya, lantas apa kata Allah? Coba malaikat, kalau memang kau lebih mulia dibandingkan manusia, coba kau sebutkan nama-nama benda ini, kata Allah. Apa kata Allah? Maha suci engkau ya Allah, kami tidak mengetahui kecuali apa yang kau berikan tahu kepada kami. Lantas apa kata Allah kepada Nabi Adam? Hai Adam, ajarkan mereka, ajarkan malaikat, ajarkan jin nama-nama benda. Pak Ibu sekalian, mana yang lebih mulia? Orang yang mengajar dengan orang yang belajar. Siapa Bu? Siapa yang lebih mulia? Orang yang mengajar dengan yang belajar. Kisah Nabi Adam, siapa yang mengajar? Yang mengajar siapa?
Nabi Adam. Yang belajar siapa? Malaikat. Mananya apa? Siapa lebih mulia? Nabi Adam atau malaikat? Siapa yang mulia? Manusia atau malaikat? Manusia lebih mulia dibandingkan malaikat apabila manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Itu kalau manusia bersyukur kepada Allah. Tapi apabila manusia kufur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, maka thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami tumpatkan mereka di tempat yang serendah-rendahnya, di kerak-keraknya neraka. Bapak Ibu sekalian, bersyukur enggak kita dipilih Allah di antara hamba-hambanya menjadi orang-orang yang beragama Islam? Bersyukur enggak? Bersyukur enggak Bapak Ibu sekalian? Setelah dipilih agama kita Islam, terpilih pula kita di negeri yang mayoritas beragama Islam negerinya. Bersyukur tidak? Bersyukur. Tambah lagi, mohon maaf, khususnya orang Minangkabau, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada suku yang lainnya, kepada orang Minangkabau. Bersyukurlah kita dipilih Allah menjadi orang yang bersukukan Minangkabau, yang punya falsafah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah, syarak mengata dan memakai. Bersyukurlah kita jadi orang Minang. Bersyukurlah. Tetapi kalau falsafah itu hanya di lisan saja, hanya di bibir saja, tapi prakteknya jauh daripada kenyataan, apa kata Allah? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah, besar murka Allah, kamu mengatakan yang tidak kamu kerjakan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau mengikut falsafah tadi, orang Minang adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini, Pak. Kalau mengikut falsafah tadi, adai basandi jo sarak, sarak basandi jo kitabullah, sarak mengato adai memakai. Kalau orang Minangkabau berpegang teguh kepada falsafah ini, maka orang Minangkabau adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini, Pak Ibu sekalian. Jadi orang Minang yang berada sebenarnya jadi orang Minang yang berada yang sebenarnya adalah orang Minang yang paling paham dengan Al-Quran, paling paham dengan syarak. Karena falsafah tadi bunyinya adat bersendikan syarak. Maknanya apa? Kalau kita umpamakan adat sebagai atap, ya, kita umpamakan falsafah tadi dengan gedung masjid ini, Pak. Adat kita umpamakan atap, syarak, mohon maaf Pak, atap ini bagaimana supaya tegak atap? Sebelum kita buat atap, apa yang kita buat dulu? Apa Pak? Tiang.